Pada video ini kita akan membahas perubahan teknologi informasi di kebidanan melalui FFA pengembangan akses informasi Sibinar. Force Field Analysis atau lebih dikenal dengan FFA adalah salah satu standar metode untuk analisa pemecahan masalah berdasarkan konsep kekuatan pendukung dan penolak perubahan yang saling berhadapan. Tujuan FFA adalah untuk membuat suatu kerangka kerja yang mendorong suatu organisasi ataupun individu untuk melakukan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama, berpikir sebelum merencanakan. Kedua, mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi ganjalan yang tidak mau berubah. Ketiga, membantu manajemen dalam melakukan pembenahan atau perubahan. Dan keempat, menganalisis tingkat kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain. Langkah-langkah penerapan Force Field Analysis atau FFA adalah yang pertama, pembentukan tim atau kelompok kerja Force Field Analysis. FFA biasanya dikerjakan oleh suatu kelompok kecil yang terdiri dari 6 hingga 8 orang. Tim ini bekerja dengan metode presentasi di depan seluruh anggota tim untuk melihat aktivitas proses yang dibahas. Yang kedua, penentuan perubahan. Langkah berikutnya dari metode Force Field Analysis adalah membuat kesepakatan mengenai bidang perubahan yang akan dibahas. Langkah yang ketiga adalah pembuatan tabel. Untuk menentukan kekuatan keterkaitan, ditentukan dengan cara reviewer menentukan titik temu antar kekuatan. Berikut skala nilai keterkaitan yang tercantum pada baris horizontal teratas. Angka 5 menyatakan besar sekali keterkaitannya, angka 3 menyatakan besar keterkaitannya, angka 1 menyatakan kecil keterkaitannya, dan angka 0 menyatakan tidak ada keterkaitannya. Semua kekuatan yang mendukung adanya perubahan kemudian ditulis dalam kolom di sebelah kiri. Atau driving force mendorong perubahan ke depan. Sementara semua kekuatan penentang munculnya perubahan ditulis dalam kolom di sebelah kanan atau restraining force atau penghambat perubahan. Kekuatan pendorong dan penghambat ini harus dipilah-pilah menurut tema yang sama. Kemudian diberi skor sesuai dengan magnitud masing-masing, mulai dari skor 1 atau lemah hingga skor 5 atau kuat. Langkah keempat adalah menetapkan apakah ada yang dapat dilakukan menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut. Namun, bisa saja kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan-kekuatan yang sama sekali tidak dalam kendali kita, sehingga terkadang akan membantu jika menentukan skor kekuatan-kekuatan tersebut sesuai dengan derajat pengaruh yang dapat Anda ambil dari mereka. Langkah kelima adalah stakeholder analysis. Dalam stakeholder analysis, pemangku kepentingan tertentu yang setuju dan yang menentang adanya perubahan dapat diidentifikasi sekaligus diketahui kekuatan, pengaruh, dan kepentingannya. Setiap alat bantu manajemen pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian halnya dengan Force Field Analysis. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari Force Field Analysis. Kelebihan Force Field Analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan masukan tentang bagaimana melakukan suatu perubahan dengan baik, karena dilakukan dengan menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya perubahan. Yang kedua, dengan mendaftar faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan, maka bisa diketahui dengan jelas tentang apa yang harus dilakukan, serta bisa diketahui dengan baik faktor mana yang dapat dikontrol dan faktor mana yang berada di luar kendali.
Kekurangan dari force field analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyusunan perencanaan, peserta seringkali mengalami kesulitan karena rencana yang dibuat tidak realistis. Kegiatan yang direncanakan tidak mempertimbangkan beban kerja atau jangka waktu. Yang kedua, pelaksanaannya tergantung dari peserta FFA. Jika kurang kompeten ataupun kurang memahami keadaan organisasi, maka hasilnya akan menjadi kurang akurat atau tidak representatif dari keadaan sebenarnya. Yang ketiga, sulit dilaksanakan apabila peserta FFA tidak aktif. Berikut adalah tahap kegiatan FFA Sibinar. Untuk tahap persiapan, yang pertama, membentuk kelompok kerja force field analysis berbagai sistem informasi di kebidanan, terdiri dari 8 orang dengan latar belakang kebidanan dan teknologi informasi di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian FFA yang di dalamnya terdapat tabel FFA dari sistem informasi Sibinar. Untuk tahap pelaksanaan, yang pertama, mengedarkan formulir penilaian FFA sistem informasi Sibinar kepada tim reviewer FFA. Yang kedua, pengisian tabel FFA Sibinar oleh tim reviewer. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu selaku reviewer untuk pengembangan sistem informasi Bidan Nusantara atau kita sebut Sibinar. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menganalisis tingkat kekuatannya, ya. Di situ pada bagian tabel ada faktor pendukung dan yang sebelah kanan itu adalah sisi negatif atau penghambatnya. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplor sistem informasi yang kita bangun, kemudian mohon dituliskan kekuatan dari sisi pengetahuan pada web Sibinar itu pada poin berapa. Dilanjutkan untuk ketersediaan perangkat bagi teman-teman bidan ataupun ibu hamil yang menggunakan Sibinar ini. Dilanjutkan yang ketiga adalah keterjangkauan biaya, kemudahan akses Bidan Nusantara, dan yang kelima adalah penerimaan terhadap Sibinar. Ya, silahkan diisikan pada kolom setelah Bapak Ibu melihat atau mengeksplor Sibinar Startup Literasi Bidan Nusantara. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah melaksanakan kajian force field analysis untuk sistem informasi Bidan Nusantara atau Sibinar ini. Dapat kita simpulkan bahwa dampak pengembangan dari Bidan Nusantara yang paling signifikan adalah untuk peningkatan pengetahuan pada posisi positif 4, ketersediaan perangkat positif 4, kemudahan akses positif 4, penerimaan positif 4. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, artinya dari 5 komponen ini pada posisi positif 4 dan 1 kekurangan dari Sibinar adalah terkait ketiadaan biaya. Sehingga bisa kita simpulkan bersama ada 4 faktor pendukung paling kuat dari Sibinar ini. Yang pertama adalah pengetahuan, ketersediaan perangkat, kemudahan akses, dan penerimaan. Sedangkan faktor penghambat paling kuat tadi adalah ketersediaan biaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hasil kajian ini menjadi dasar bagi kami untuk pengembangan website
Startup Literasi Bidan Nusantara atau yang kita sebut dengan SIBINA.